Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian baik-baik aja ya di sana. Perkenalkan, nama aku Denny. Kalian bisa panggil aku Kak Denny. Dalam video kali ini, kakak mau jelasin tentang kenampakan bumi dan benda langit. Pertama-tama kita lihat dulu yuk, apa aja sih yang mau kita bahas hari ini? Yang pertama, kita mau bahas tentang bumi dan matahari. Yang kedua, kita mau bahas tentang perubahan kenampakan pada bumi. Yang ketiga, kita mau bahas tentang siang dan malam. Dan yang keempat, kita bakalan bahas tentang kenampakan bulan. Yuk, langsung aja kita ke pembahasan pertama kita. Sekarang kita mau ngebahas tentang bumi. Bumi itu salah satu anggota tata surya yang dihuni makhluk hidup, termasuk kita nih sebagai manusia. Nah, kakak mau tanya nih sama kalian, selain bumi, kalian tahu nggak sih benda langit lainnya yang tugasnya itu menerangi bumi dengan cahayanya? Jawabannya matahari. Matahari adalah benda langit yang menyinari bumi setiap harinya dengan cahayanya yang begitu terang. Nah, kalian pernah nggak sih melihat matahari itu terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari? Matahari itu kan terbit dan tenggelam. Jadi sebenarnya matahari itu berputar ya, Kak? Eee, Jawabannya tidak adik-adik. Matahari itu tetap diam di tempatnya. Yang berputar itu bumi. Sehingga kalau kita melihat matahari dari bumi, itu seperti terbit dan tenggelam. Kali ini kita bakalan tahu tentang perubahan kenampakan bumi. Bumi kita ini ternyata bisa juga loh mengalami perubahan-perubahan kenampakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Ada air, ada udara, dan juga ada kebakaran. Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, perubahan karena air. Perubahan karena air dibagi jadi dua. Ada pasang dan ada lagi yang namanya itu surut. Pasang itu peristiwa naiknya air laut. Kalau surut itu peristiwa turunnya air laut. Adik-adik coba deh lihat di gambar ini. Kalau pasang itu terjadi saat malam hari dan surut terjadi saat siang hari. Sebenarnya yang nyebabin pasang surut tuh apa sih? Jadi, gaya tarik-menarik antar bumi dan bulan yang besar akan mengakibatkan pasang. Dan berlaku sebaliknya juga nih. Kalau gayanya kecil akan mengakibatkan surut. Terus pasang surut tuh buat apa deh manfaatnya? Nah, kalau pasang manfaatnya kapal akan lebih mudah untuk masuk ke dermaga. Dan juga nelayan-nelayan kalau mau mencari ikan pasti malam-malam menunggu pasang tiba. Dan kalau pas surut itu kapal akan lebih sulit untuk merapat dan nelayan akan pulang pada pagi hari saat surut membawa ikan-ikan. Lalu selain pasang surut, ada juga nih erosi dan abrasi yang disebabkan oleh air juga. Kakak jelasin dari erosi dulu ya. Jadi erosi adalah keadaan di mana daratan itu tanahnya terkikis. Erosi ini disebabkan pasang surut yang tadi loh adik-adik. Erosi tadi juga dapat disebabkan oleh longsor akibat hujan yang besar di tanah yang gundul. Lalu ada pula yang namanya abrasi. Abrasi itu pengikisan bebatuan di laut dan pantai akibat hempasan air pasang. Yang kedua,
Kakak mau bahas tentang perubahan karena udara. Hah? Udara? Iya, udara. Ternyata udara tuh kalau bertiup dengan sangat kencang sampai membentuk badai itu bisa berbahaya loh. Karena badai itu dapat mengikis daratan dan menghancurkan apa saja yang ada di permukaan tanah. Faktor terakhir yaitu kebakaran. Kebakaran ini tuh udah sangat sering terjadi ya di negara kita ini. Kebakaran hutan tuh nggak baik banget buat bumi dan makhluk hidup. Karena hewan yang tinggal di hutan akan terganggu. Dan asap dari kebakaran tuh bakalan bikin mata kita tuh pedih banget adik-adik. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai siang dan malam. Saat kondisi siang, kita dapat melihat matahari itu terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Saat siang, kita juga bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Tapi kalau malam itu kita bisa melihat bulan. Nah, ini ada gambaran matahari pagi, matahari siang, dan matahari sore. Adik-adik masih ingat kan kalau sebenarnya yang berputar itu bumi, bukan matahari. Kalian ada nggak sih yang pernah penasaran? Kenapa sih dalam satu hari itu ada siang dan malam? Jadi, siang dan malam itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya atau rotasi. Rotasi akan mengakibatkan ada bagian bumi yang terkena sinar matahari dan yang tidak. Jika bagian itu terkena sinar, maka akan menjadi siang dan kalau yang tidak terkena sinar akan menjadi malam. Wah, kita udah sampai aja nih ke kenampakan bulan. Tadi kan kita tahu bahwa bulan itu hanya dapat terlihat di malam hari. Kalian suka nggak sih ngelihat bulan di malam hari? Dan kalian sadar nggak kalau bulan itu bentuknya terus berubah-berubah? Bulan itu bentuknya tidak tetap. Mengapa hal ini bisa terjadi, Kak? Jadi, perubahan bentuk itu disebabkan oleh bulan yang berputar. Jadi bukan cuma bumi aja yang berputar, tapi bulan juga bisa berputar mengelilingi bumi. Nah, kedudukan bulan yang terus berubah tadi akan menyebabkan bulan punya beberapa fase. Yang pertama itu bulan baru. Bulan ini benar-benar tidak terlihat oleh kita karena bagian bulan yang tidak terkena matahari langsung menghadap ke bumi. Jadinya sinarnya nggak kelihatan. Ada lagi bulan sabit. Wah, ini yang paling umum kita ketahui kan. Bulan sabit bisa kalian lihat sekitar tanggal 1 dan ada lagi namanya bulan separuh sekitar tanggal 7, bulan cakram atau bungkuk sekitar tanggal 11, dan yang paling umum nih, bulan purnama itu setiap tanggal 15, diingat ya. Nah, setelah bulan purnama tadi, akan kembali ke fase-fase sebelumnya, yaitu bulan cakram sekitar tanggal 19, bulan separuh sekitar tanggal 23, dan bulan sabit di tanggal 27. Jadi, menurut kalian, bulan tuh punya cahaya sendiri nggak sih? Nah, jadi ternyata bulan itu tidak punya cahaya. Cahaya bulan itu berasal dari pemantulan cahaya matahari. Dan kita cuma bisa lihat bulan di malam hari karena kalau di siang hari tuh cahayanya tuh terang banget. Sehingga kita tidak mampu melihat objek lain yang kurang terang. Yeay, seru banget kan materi tentang kenampakan bumi dan benda langit. Untuk memperdalam lagi, yuk kita coba 5 latihan soal ini. Ini adalah 5 soal-soalnya. Yuk coba dikerjakan di selembar kertas dan tuliskan jawabannya benar itu A, B, C, atau D.
Dikerjakan ya adik-adik soal-soalnya. Nah, ternyata video pembelajaran kita udah mau habis nih adik-adik. Sebelumnya kakak mau pantun dulu ya. 2 3 bolak-balik. Terima kasih adik-adik. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah.